Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rifai dari Miners Stocks Indonesia. Bagaimana nih minggu ini nih? Wah, minggu ini IHSG memang ditutup di atas 7.000 ya, tapi kalau lihat candlesticks-nya, wah ini kayaknya mengawali minggu depan bisa saja terjadi agak sedikit turbulen sedikit ya. Hmm, Why? Karena ada beberapa agenda ekonomi yang saya lihat bisa jadi akan jadi eh, sentimen yang kurang baik ya bobotnya. Pertama, pertama yaitu mega cap earning. Artinya apa? Artinya di hari Selasa dan Kamis, yes, Selasa dan Kamis, hari Selasa akan dirilis laporan keuangan dari Microsoft dan Alphabet alias Google. Wow, dua ini hari Selasa akan rilis laporan keuangan. Dan kalian tahu kan, ini dua ini perusahaan bot besar di Wall Street ya. Terus kemudian di hari Kamis ada Amazon dan Apple, dua ini. Jadi di satu minggu besok ini jadi penentu nih karena size mereka, market cap mereka yang cukup besar, bukan cukup besar, ya, besar di Wall Street. Kalau sampai ini jelek laporan keuangannya atau tidak sesuai dengan ekspektasi, wah akan terjadi kontraksi. Dan ini kalau terjadi kontraksi berarti Dow Jones ya berpotensi untuk lanjut turun lagi. Karena saat ini kalau kita lihat ya posisi Dow Jones dan Wall Street ya, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu masih belum oke ya, masih belum oke. Dan ada yang dicermati lagi yaitu US GDP ya. Kalau nggak salah di hari Kamis ya, US akan merilis data GDP yang mana yang di kuartal ketiga ya, yang mana di kuartal pertama dan kuartal kedua itu mengalami kontraksi. Jadi diharapkan yang kali ini ya diharapkan lebih membaik ya. Terus kemudian ada England Central Bank ya, European Central Bank ECB ya, dia naik 75 basis point yang kedua kalinya. Dan ini kemungkinan besar akan deal ya. Maksudnya kemarin-kemarin mereka pada bertanya bisa naik berapa berapa poin. Nah, ini kelihatannya bakal naik sampai 75 basis point ya, kemungkinan. Sama halnya ketika Indonesia juga naik 50 basis point. Jadi kemungkinan besar dia akan naikkan ya. Terus kita juga tahu UK Perdana Menterinya mengundurkan diri. Nah, ini akan membuat suhu politik di UK akan menjadi tidak menentu. Bayangin di tengah kondisi resesi, Perdana Menterinya juga dengan tidak bertanggung jawab mengundurkan diri, mengundurkan diri aja gawat sekali ya. Level Perdana Menteri gitu loh ya. Wow. Terus habis itu ada satu agenda lagi yaitu China. China kan kemarin menunda rilis data economic data. Nah, diharapkan minggu depan ini tidak tertunda lagi ya di kuartal ketiga ini. Salah satunya juga GDP yang mana juga diantisipasi ya. Nah, ini menyebabkan ini beritanya menurut saya sentimen cukup berat ya menyangkut kita ini GDP-nya kalau kurang baik ya, hawa-hawa resesi itu akan semakin semakin dekat ya. Walaupun kita juga tahu sebenarnya sudah secara di atas kertas itu sudah terjadi sebenarnya di atas kertas, tapi ya mereka nggak tahu deh gimana ya. Kalau ini saya lihat sih sudah terjadi ya di atas kertas, sudah resesi itu sudah nampak. Nah, tapi kok Indonesia nggak terlalu kelihatan ya? Ya, itu good newsnya ya. Indonesia kita sama-sama ya bahwa membawa Presiden Jokowi, sejumlah menteri juga sudah menghimbau kita untuk berhati-hati, untuk mewaspadai kemungkinan-kemungkinan resesi. Kita antisipasi ya. Dan beberapa teman juga kayak ini kok kayak deja vu ya, kayak seolah-olah kayak harapan kita
tidak terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi, wah hati-hati kayak COVID-19. Ketika COVID-19 kita tahu nggak bahaya sudah datang, sudah mengincar di depan pintu. Yes, kita sudah tahu. Tapi kita waktu itu apa? Terjadi denial. Oh, nggak mungkin lah, nggak mungkin akan terjadi COVID di Indonesia, dan bam, ternyata melanda seluruh dunia. Jadi ya hari-hari ini kita jangan juga terlalu optimis juga, tapi kita lebih baik kita siap-siap, prepare for the worst. Itu yang penting ya. Oke, itu sedikit sharing saya di akhir pekan ini, dan kita masuk ke rekomendasi, kita market review bagaimana nih market review. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, dia naik tapi gak kuat, terpentok resisten kita di skyline dan langsung turun, dan persis pas banget di 7017, dan persis banget ya, ini pas banget angkanya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak pernah rubah-rubah ini angka-angka ini, dan dia masih sangat relevan, masih bergerak di situ ya. Ini itu yang kita bilang sebagai kuantitatif ya. Jadi garis dan angka itu senantiasa itu entah kenapa ya bisa pas gitu ya. Sampai hari ini saya juga masih jadi misteri. Karena apa? Sebenarnya kan ini sentimen yang gerakin kan market sebenarnya. Kenapa bisa pas gitu? Sedangkan garis-garis ini kan kita yang gambar sesuai dengan kondisi kan. Bisa pas ya. Dan kalau lihat weekly-nya, sebenarnya ya kelihatan sih IHSG saat ini mau naik ke dalam selendang tapi lagi kehalang resisten. Kalau minggu depan dia bisa naik ya itu oke, tapi kita lihat ini dia ada di areal 7080 sampai 7121 itu jadi challenge buat IHSG, apakah bisa tertembus apa enggak ya. Jadi di areal ini tuh menjadi challenge-nya nih. Kalau bisa breakout, nah itu berarti oke. Tapi kalau nggak mampu, dia akan swing lagi. Waspadai, mungkin dia akan swing ke area 6.950-an sebelum dia nanti naik lagi. Ya, kalau lihat gelagatnya sih nggak kaget ya, nggak heran. Jadi siap-siap aja dengan turbulence yang akan ada di minggu depan. Oke, itu IHSG kita. Bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek. IDX Basic. Nah, ini juga koreksi ya. IDX Basic koreksi, terus udah gitu. Ini kalau harapan saya bisa mantul dari support, kalau nggak bisa mantul sih goodbye dulu deh ya. Terus habis itu sektor consumer cyclicals. Wow, ini menarik nih malah nih ya. Masih bisa comeback, bisa naik. Kalau bisa naik atas selendang good, tapi kayaknya dia belum bisa nih, dia masih tertahan. Ya, hati-hati aja. Terus habis itu sektor energi. Ya, ini ragu-ragu ya, mau naik tapi ragu-ragu. Terus habis itu sektor finance. Wow, kepentok Viran juga. Ini gawat nih. Ini banyak yang sudah kena resisten. Jadi ya jangan kaget kalau sampai terjadi turbulence ya. Sudah saya warning. Sektor healthcare, ya ini kalau saya lihat juga kayaknya nggak mampu naik ini. Ini potensi swing dulu ya. Terus industri juga mau naik kehalang sama selendang, belum mampu naik. Infrastruktur nih, dia jauh, turunnya sudah terlalu jauh. Jadi wajar kalau technical rebound dan bisa naik sampai di sini, itu masih oke ya. Tapi ini gravitasinya ya ada tekanan yang mana masih belum, kita lihat belum mampu nih untuk bisa naik lanjut lagi nih. Mungkin. Terus habis itu consumer non-cyclicals. Nah, ini kayak mulai kena resisten nih. Mantul areal ini. Kalau dia bisa naik lagi sih, kalau dia bisa lanjut sih oke. Tapi kayaknya dia kemungkinan dia bakal turun dulu ke areal ini, saya lihat nih. Karena ini batas supportnya nih ya. Nah ya, kalau dia bisa paling flip flop dia naik lagi ya. Terus habis itu properti juga belum oke, belum mampu melewatin selendang. Terus habis itu ada tekno
Tekno juga sama ya, masih di sini-sini aja. Terus terakhir transportasi ya. Ya, ini kalau chartnya gini agak-agak deg-degan ya, karena posisi kena resisten, sebagian besar kena resisten atau masih downtrend berat dan belum mampu naik. Waspadai aja. Ya, itu secara sektoral kita ya. Jadi secara summary saya kasih lihat. Jadi jangan kaget jika besok dia masih akan swing ke area 6950 ini, 47-an ini, sebelum kemudian dia konsolidasi dan kemudian dia naik lagi ya. Kalau naik lagi dia harus breakout ini 7120. Oke. Ya, itu market review kita dan masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Tapi sebelum saya buat rekomendasi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, follow, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya sehingga kita upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Untuk perdagangan tanggal 24 Oktober 2022, pertama bisa cermatin Telkom. Telkom ini, kayak saya bilang, dia infrastruktur tuh, salah satu sektor infrastruktur tuh yang udah bottom banget dan dia udah mulai rebound. Yang paling menurut saya risk and reward-nya masih oke, itu salah satunya infrastruktur. Nah, Telkom masuk ke sektor itu. Nah, ini menarik nih ya, dia bisa kembali ke atas V-line. Harapan saya dia bisa pelan-pelan naik ke atas selendang dan dia bisa lanjut naik lagi. Habis itu ada Bevin. Ya, Bevin ini sektor keuangan ya, keuangan. Tapi dia di bagian leasing. Nah, ini setelah beberapa waktu kemarin sempat naik dengan baik ya. Nah, ini dia naik terus dia turun, naik, turun lagi, ini supportnya kelihatan cukup oke. Nah, harapan saya sih dia bisa naik ke area ini, yang mana beberapa waktu kemarin jadi resistennya nih. Ya. Kalau bisa bertahan dan lanjut itu good ya. Tapi kalau dia kena ini, dia kepentok, dia turun lagi, ya selesaikan aja di area 11.160 ini jadi resisten kita dulu ya. Terus habis Bevin ada Friend. Friend juga oke ya. Ini lagi di bottom banget dan dia rebound. Sama ya, sektor infrastruktur juga. Tapi pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Kalau dia bilang, wah Pak Erwin kan rekomendasi semua nih. Ya, saya rekomendasi semua, tapi kan ini sebagai alternatif. Ada planning A, plan B, plan C. Nah, ini dia termasuk yang ke plan sekian gitu loh ya, nggak usah yang sampai gimana banget. Terus habis itu, habis Friend menarik ya, target ini dulu nih. Kalau dia bisa breakout, cakep ya. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, jualan dulu. Nah, terus habis Friend, Barito. Barito ini berapa kali nggak mampu naik di atas selendang. Kalau masih nggak mampu, jualan dulu, nanti kita serok lagi di bawah. Di bawah 800 silahkan beli. Nah, target saya seharusnya dia bisa naik di atas 900-an sih. Harusnya bisa. Cuma sabar aja, butuh sabaran. Last but not least yaitu Jekon. Bisa selipin sedikit satu gorengan lah ya. Nah, ini Jekon juga menarik, transaksi gede, volumenya besar, ini menarik. Apalagi dia ditandai dengan tren yang juga baik. Uptrend, pullback, nah dia mau naik lagi. Nah, ini tantangannya adalah apakah dia mampu naik di atas ini apa enggak. Kalau dia nggak mampu, ya maksudnya naik di atas ini. Kalau dia nggak mampu, ya sudah goodbye dulu ya. Nah, ini 202. Kalau dia nggak mampu naik ini, ya goodbye dulu ya. Oke, itu dulu market review dan rekomendasi kita. Ya, oke, sampai sini dulu semua. Enjoy your weekend and semoga besok Senin kita bisa trading dengan baik, atau satu minggu besok ke depan apa yang kita takutkan tidak terjadi ya. Ya, mending kita siap-siap kan, mending kita sudah ngomong jeleknya dulu lah, orang pasar orang ngomong jeleknya dulu, daripada kita ngomong terlalu optimis tapi ternyata malah ambiar
ya. Oke, itu dulu semuanya. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy, and God bless you all.